Iya, ada orang yang sirik sama usaha kita. Ngelihat Mang di sekitar toko saya ada taburan tanah merah. Dan anehnya lagi pada saat hari itu saya buka toko dari pagi-pagi sampai sore saya tutup, nggak ada satupun yang beli. Nah di situ Abah menawarkan, tertarik nggak katanya gitu kan. Ritual penarikan uang goib. Di situ saya melihat ada segerombolan orang. Mereka menaiki kereta kencana, Mang. Di situ saya kaget banget. Di nampan yang saya simpen itu di atasnya kan pakai daun sirih, Mang. Tiba-tiba berubah jadi uang. Ada nggak sih uang goib itu sebenarnya? Kalau menurut Teteh? Ada. Kira-kira menurut Tefani uang goib ini siapa itu yang ngasih? Nyi Blorong. Persaingan pedagang sayur yang di luar nalar. Usaha hancur secara cepat lewat dupa yang terbakar. Kerugian ekonomi membuat orang jadi lupa diri, hingga tergoda ritual sesat yang penuh misteri. Harta Nyi Blorong dicari demi usaha kembali, yang justru membawa petaka kepada diri sendiri. Sebuah praktik menyimpang pedagang hilang arah ini telah mengancam kehidupan keluarga Teh Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar juga Sobat Malam Mencekam yang hari ini tengah berpuasa. Mudah-mudahan puasanya tamat ya dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat, hari ini kita akan nonton bersama, ada narasumber datangnya jauh nih dari Bandung ya. Ini jauh tapi dekat sebenarnya dengan MM. Berhubung MM studionya agak jauh, jadi datangnya juga jauh ya. Iya. Jam berapa dari Bandung? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Oh ya, belum kenalan, namanya Teh Fani. Iya. Dan Teh Fani dalam kisah ini harus memakai masker katanya. Wajahnya harus disembunyikan. Iya betul. Ada sesuatu yang nggak bisa dibagi ya. Iya. Teh, ini kejadiannya tahun 2023, berarti baru ya. Iya betul. 2 tahun yang lalu lah kurang lebih. Persaingan usaha tadinya, Iya tapi akhirnya terjerumus ikut pesugihan gitu. betul. Pesugihan atau apa nih namanya? Ritual penarikan uang goib, Mang. Penarikan uang goib ya. Iya. Oke, baik. Nah, sobat yang masih punya niat mau melakukan penarikan uang goib, dengar dulu kisah ini ya. Baik buruknya ada di dalam kisah ini. Gitu ya Teh ya. Iya betul. Teh Fani ngubungi MM lewat sosmed mana ini? Lewat IG, Mang. IG ya. Iya. Gimana respon adminnya, cepet nggak? Cepet, Mang. Cepet ya. Iya. Dan sobat juga yang mau berkisah, punya pengalaman, silakan menghubungi, bisa lewat WA juga bisa lewat IG ya. Iya. Nomor teleponnya ada di deskripsi di YouTube, komentar YouTube. Sobat, di akhir video ini ada yang spesial di bulan Ramadan kali ini. Ada Ustadz Muhammad Siddiq yang akan memberikan siraman rohani di segmen Banaspati. Bahas narasumber dengan sepenggal tausiah. Dan Teteh kesini diantar suami katanya. Iya. Naik motor. Pakai motor. Waduh, hawa tosnya. Nggak hujan di jalannya. Baik. Malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Kita nonton Teh Fani. Jadi gini Mang awal
kisah ini terjadi itu di tahun 2023. Sebenarnya saya buka usaha itu udah beberapa tahun yang lalu, cuman di tahun 2023 ini saya mengalami kejanggalan. Jadi saya itu punya usaha Mang toko sayur sama toko buah-buahan Di pasar, di perumahan. di perumahan. Iya, Buka toko ya berarti ya. iya, buka toko kan ya. Terus suami juga usaha sama di bidang sayuran juga Mang cuman lebih ke jual beli dari petani langsung dijual ke pasar-pasar besar gitu Mang Awalnya itu usaha kita tuh berjalan lancar. Sampai tiba-tiba pada suatu hari saya menemukan kejanggalan Mang Di hari pertama yang saya rasain itu pas saya dapet teror-teror mistis. Saya buka toko. Dibantu suami kan ya Mang ya. Buka rolling door, tiba-tiba itu di ruangan penuh sama asap hitam. Jadi asap hitamnya itu anehnya nggak ada baunya Mang Cuman karena saya mikirnya tuh nggak mikir aneh-aneh dulu. Saya pikir tuh ada tetangga atau apa yang lagi bakar-bakar sampah gitu kan. Saya suruh suami saya bilang gini, ya coba dilihat itu di sekeliling ada yang bakar sampah nggak? Ini asapnya masuk ke ruangan. Terus suami bilang asap apa sih gitu kan? Ternyata pada saat itu yang lihat cuma saya aja Mang Asapnya seperti solar gitu. Iya kayak asap yang orang lagi bakar sampah itu loh Mang apa kayak ban Ya, bekas hitam gitu, gitu ya? hitam pekat gitu. Penuh seisi ruangan. Tapi suami nggak ngelihat. Karena malas berdebat ya Mang jadi suami tuh keluar lah nyari gitu kan. Terus dia bilang, "Mah emang nggak ada yang bakar sampah." Suami bilang kayak gitu. Udah mulai nggak enak perasaan itu saya Mang terus suami ya udahlah mencoba menenangkan saya. Suami bilang, "Coba deh baca-baca doa sebisa kamu aja Mah," katanya. Oke lah saya baca doa di situ sambil prepare juga mau jualan. Di situ bener Mang si asapnya itu tiba-tiba menghilang. Dan anehnya lagi pada saat hari itu saya buka toko dari pagi-pagi sampai sore saya tutup, nggak ada satupun yang beli. Saya pikir mungkin emang jualan saya lagi sepi. Itu tiba-tiba dari rame langsung Iya, anjlok gitu. iya. Hari kemarinnya itu emang rame banget. Emang karena biasanya saya jualan gak lama Mang Kalau misalkan buka pada saat jam 7 misalkan, orang-orang tuh langsung nyamperin karena kan sebagian udah ada yang pesan, terus sebagian lagi pokoknya di jam-jam pada pagi itu ya orang-orang udah berkerumun lah gitu di toko saya karena nggak ada yang jualannya yang sama, nggak ada saingan di situ. Saya satu-satunya yang jualan di situ. Terus jam 10-an itu udah habis, biasanya udah berkurang lah jualan saya. Saya positif tingginya mungkin lagi sepi aja gitu kan ya, karena jualan itu kadang rame kadang sepi. Oke lah, nggak jadi pikiran itu walaupun masih ada tanda tanya di hati saya. Keesokan harinya, di hari kedua, saya sama suami lagi buka toko karena memang selalu dibantu suami. Suami itu jam kerjanya itu malam Mang kalau menyuplai sayuran itu dari malam sampai subuh. Nah siangnya bantu saya. Pas kita berhenti turun dari motor mau buka toko tuh, ngelihat Mang di sekitar toko saya ada taburan tanah merah. Masih segar tanahnya? Iya masih segar. Terus anehnya itu saya dan suami mencium, mohon maaf ya Mang bau kotoran manusia. Jadi si taburan tanah itu emang benar-benar kayak yang dikelilingin gitu di toko. Saya ngomong kan, ya ini apa ya kata saya. Nggak masuk akalnya itu kan di sini jalanan aspal Mang. Terus posisi toko saya itu terasnya langsung keramik. Emang benar-benar nggak ada lahan tanah di situ. Jadi udah fix itu emang beneran yang sengaja nabur. Ya udahlah kata suami, udah mah nggak usah
dipikirin, kita bersihin aja katanya. Sama suami tuh dibersihin lah, karena saya kan mual juga Mang itu bau banget. Dibersihin lah sama suami sambil ya baca doa. Bukalah toko, kita prepare lagi, dan tetap aja hasilnya sama kayak kemarinnya. Dari pagi kita buka sampai tutup itu nggak ada yang beli sama sekali. Dan di 2 hari itu otomatis kita buang-buang modal dong, karena tidak ada pemasukan sama sekali. Udah mulai ada emosi, udah pikiran udah kacau lah pada saat itu. Kok aneh, kok bisa gitu. Sesepi-sepinya jualan pasti ada 1 atau 2 orang lah gitu yang beli. Gak mungkin sampai gak ada yang beli sama sekali. Sampai pada akhirnya di hari ketiga gak putus asa, kita itu buka lagi toko, belanja lagi baru Mang. Belanja baru, kita prepare lagi, dan tetap aja gak ada yang beli Mang. Bener-bener gimana ini gitu kan, saya tanya. Ini kita udah 3 hari loh ya buang-buang modal. Karena kan jualan sayuran itu Mang gak bisa dilamain. Apalagi kan saya jual daging juga, ikan, kayak gitu kan otomatis harus fresh gitu ya. Saya buang-buang modal tuh udah di hari ketiga. Katanya ya udah ngabisin penasaran, kita buka sampai malam katanya gitu. Rencananya mau buka sampai malam. Siang harinya itu ada yang WA saya Mang. Ya pelanggan saya gitu, salah satu pelanggan saya nanyain, Teh Fani kok tokonya tutup terus katanya gitu. Bingung dong saya. 3 hari itu kan memang kondisi toko buka Mang. Saya bilang sama suami, ya ini coba lihat si teteh ini langganan kita nge-WA. Udah gak usah dipikirin kata suami saya tuh. Itu mah salah lihat mungkin katanya, kan emang toko kita mau buka kata suami saya. Ya udahlah, nggak jadi pikiran, saya itu udah diem lagi aja nungguin toko tuh, siapa tahu ada yang beli kan emang. Ternyata beberapa jam berikutnya ada lagi yang WA saya Mang. Lebih dari 3 orang itu pelanggan saya udah mulai bertanya-tanya, Teh Fani liburnya sampai kapan? Terus ada yang tanya, Teh Fani kok libur terus sih gitu, saya sampai belanja harus ke tempat yang jauh katanya gitu. Itu yang rencananya mau buka sampai malam Mang. Suami langsung, oke udah gak bener ini kata suami saya, kita tutup aja mah, pulang dulu, kita cari tahu dulu ini sebenarnya ada apa gitu kan. Emang firasat udah gak enak gitu Mang. Tutuplah, kita pulang ke rumah. Di rumah itu suami mencoba mencari tahu ke teman-temannya lewat WA. Nantilah ayah cari temen, barangkali ada yang punya kenalan orang pintar gitu. Soalnya ini udah gak masuk akal katanya gitu kan, kata suami. Pas malamnya itu suami pamit Mang. Mah tunggu di rumah ya, ayah mau ke rumahnya ini temen punya kenalan orang pintar katanya. Berdua kata saya gitu. Iya, udah mama diem aja jangan ikut, jadi kunci aja pintu, karena pada saat itu posisi anak-anak saya lagi nginep Mang. Jadi saya di rumah sendiri. Pergilah suami ke rumah orang pintar tersebut. Selama saya menunggu di rumah Mang, itu benar-benar suasana rumah sangat-sangat mencekam. Jadi beda dari hari-hari biasanya Mang. Kayak hawa tuh lebih dingin, terus ada juga kayak saya ngedengar kayak ada orang nangis, cuman saya di situ berusaha untuk nggak mikir aneh-aneh gitu Mang. Tetangga kali kata saya lagi kenapa gitu kan. Nah baru saya yakin itu benar-benar suasana malam itu berbeda pada saat di atas atap rumah itu Mang. Ada suara kayak ledakan keras banget beberapa kali itu kan. Sampai saya gemeteran, cepet-cepet cari HP, saya telepon suami saya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya di mana? Ini ayah masih di rumahnya Abah katanya. Abah siapa? Ya itu orang pintar. Udah cepet pulang, saya takut kata saya tuh sambil nangis. Saya emang saya nelpon sambil nangis.
Terus katanya lah, kenapa nangis? Gitu, saya ceritakan lah semuanya gitu ya. Pokoknya cepet pulang. Iya tunggu. Karena kebetulan rumah si orang pinternya itu ya masih satu daerah gitu ya, nggak terlalu jauh. Dalam waktu kurang dari 1 jam itu suami udah balik. Itu saya cepet-cepet buka pintu, saya peluk suami saya sambil saya ceritain gitu kan, udah jangan takut katanya, istighfar, cina baca doa aja katanya gitu. Ini sebenarnya kenapa, saya bilang gitu kan, kok akhir-akhir ini kayak banyak kejadian aneh yang gak masuk akal. Kemarin-kemarin biasa aja gitu, nggak ada apa-apa. Terus suami saya jawab, ya udah tenang dulu katanya. Dikasih minum lah saya, biar tenang kata suami saya tuh. Udah saya mulai tenang, suami mulai menceritakan. Jangan kaget ya katanya gitu. Ternyata firasat kita bener. Maksudnya kata saya gitu. Iya, ada orang yang sirik sama usaha kita. Di situ saya mikir, usaha saya di situ posisi tidak mengganggu siapapun, nggak ada saingan yang dekat lah gitu intinya. Terus kalau misalkan ada masalah atau orang yang nggak suka sama saya, selama ini yang saya rasain itu saya baik-baik aja gitu, nggak gimana gitu, nggak punya musuh lah intinya, Kata suami saya, udah gak usah jadi pikiran, ini kan lagi diikhtiarin. Bawa tuh suami tuh air yang udah didoain sama orang pinternya, terus garam garam kasar yang gede-gede itu, sama bungkusan yang saya gak tahu apa isinya itu dibungkus pakai kain putih. Katanya ini gak usah dibuka, nanti kita simpan aja di toko, katanya buat penjaga. Oke lah, keesokan harinya kita mulai belanja lagi buat jualan. Belanja sama suami, buka lagi toko. Saya siram-siramin tuh kan, bersihin toko pakai air yang dikasih abah itu, sama di ini-iniin sama garam lah gitu, diaur-aurin tuh garam. Bener langsung yang beli normal lagi, banyak tuh yang beli. Dagangan saya nggak lama tuh habis. Udah normal lagi tuh kan yang belanja udah biasa lagi lah gitu. Teror mistis juga udah tidak terlalu mengganggu. Seneng tuh kan di situ saya emang. Tapi ternyata kejadian itu nggak berlangsung lama. Beberapa minggu kemudian terjadi lagi teror mistis ke usaha saya. Jadi itu pembeli masih rame cuman jatuhnya itu nyerangnya tuh lebih ke barang dagangan. Jadi pada saat ada yang beli, kan saya sibuk melayani yang lain, terus ada salah satu pembeli saya tuh komplain, "Teh Fani, ini kok ayamnya ada belatungnya?" katanya gitu. "Ah masa sih?" saya bilang, "itu ayamnya fresh loh. Saya baru belanja tadi pagi, malah baru dipotongnya, saya lihat. Ini lihat aja sendiri," sambil marah-marah dia tuh. Pas dilihat, bener dong ayam sama ikan-ikan yang ada di depan itu banyak belatungnya. Bukan cuma satu bungkus aja semua. Rugi kan itu saya buang lagi. Saya minta maaf lah sama yang beli. Keesokan harinya seperti itu terus. Bahkan bukan cuma ke ayam sama ikan aja, ke jualan saya yang lain juga seperti itu. Dan anehnya suami saya juga mengalami hal yang sama. Jadi kan kalau suami beli langsung ke petani ya tapi pas dijual ke pasar itu, pas mau dikirim gitu ke pasar-pasar besar itu, dikeluarin dari mobil itu nggak layak jual. Suami juga kagetnya kan, dari petani ini baru loh dipanennya gitu kan. Dari situ udahlah katanya, ini kita tiap hari buang-buang uang terus. Di situ saya udah mulai bingungnya itu karena omset kan mulai menurun. Untuk modal itu kita modal ulang. Jadi kayak buang-buang uang aja gitu. Sampai itu saya belanja aja pinjem dari orang.
supaya usaha saya bisa terus maju. Tapi hasilnya kayak gitu ya, yang ada malah hutang semakin numpuk. Waktu dagang itu omsetnya berapa pemasukan hariannya? Itu bisa lebih dari 1,5 juta Mang Oh gede ya? Iya. Untungnya berapa persen tuh? Bisa 2 kali lipat sih kalau buah-buahan sama sayur itu kan. Buah-buahan, sayur, dan ada ayam juga ya? Iya, itu bisa lebih dari segitu. Itu kalau 1,5 juta itu kalau lagi sepi aja Mang Lagi normalnya. Iya. Kalau lagi rame bisa Kalau 2 lagi juta rame lebih ya? bisa lebih ya. Akhirnya suami memutuskan ngajak saya ke rumah abah lagi. Tok 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 gitu. Yang buka tuh ternyata bukan abah, anaknya. Assalamualaikum, saya bilang. Waalaikumsalam teh. Mau ketemu abah, ada abahnya, saya bilang gitu. Oh itu lagi ada tamu abahnya, tapi ditunggu aja teh, kata anaknya si abah itu. Gak lama lagi juga udah kelar. Masuklah saya nunggu di ruang tamu. Sementara si abah sama tamunya yang lain itu di ruangan sebelahnya Mang. Karena berdekatan kan ruangan itu, otomatis saya melihat aktivitas mereka dan mendengar percakapan mereka. Di situ yang saya lihat mereka seperti sedang membagi-bagi uang Mang, dalam jumlah besar. Sekilas ada percakapan tentang ritual penarikan uang. Gak lama dari situ mereka pulang, dipanggillah saya dan suami ke ruangan tersebut yang tadi. Terus abah nanya tuh kan, gimana, lancar usahanya? Saya kan karena udah kesel Mang, emosi. Terus saya jawab tuh, boro-boro bah, yang ada usaha kita bangkrut, modal habis, utang numpuk, kata saya tuh. Terus abahnya tuh diem Mang, merem si abahnya tuh. Terus kayak komunikasi gak tahu apalah pokoknya. Gak lama dari situ abah bilang sambil ngangguk-ngangguk, iya Neng, katanya, kalian mah dikirim lagi. Aduh, di situ udah gimana atuh bah, kata saya. Udah capek saya kayak gini terus gitu kan. Terus suami penasaran kan sama yang tadi, yang barusan siapa bah gitu, nanya. Oh ya itu, katanya, habis bagi-bagi hasil. Mereka habis ngelakuin ritual penarikan uang goib. Nah di situ abah menawarkan, tertarik nggak, katanya gitu kan. Terus suami tanpa menunggu persetujuan dari saya langsung mengiyakan Mang. Di situ saya kaget kan. Ini tuh gimana sih sebenarnya prosesnya, prosedurnya, apa ini pesugihan atau apa gitu bah gitu kan. Saya penasaran di situ. Ada campur marah juga, suami main ngeiyain aja gitu kan. Nggak nanya-nanya dulu gitu. Terus ya abahnya, ya gampang katanya gitu. Yang penting mau ngelakuin tirakatnya. Di situ saya langsung nanya Mang, pakai tumbal nggak bah, kata saya gitu. Karena saya takut Mang. Takut banget saya kalau misalkan harus pakai tumbal gitu. Terus si abahnya bilang enggak, cukup ini aja katanya, kalian asal mau puasa katanya gitu. Oh harus puasa dulu bah, berapa lama, kata suami kan gitu. Si abah menjelaskan, jadi gini Jang, ada yang harus kamu beli dulu. Belinya gimana caranya bah, beli apa? Ya kamu harus puasa dulu selama weton kelahiran kamu. Misalkan gini ya Mang, kalau misalkan Kamis 8 gitu, Rabu 7, berarti 7 kali mengulangi puasa di hari weton tersebut. Oke, kata saya, sanggup, kata suami saya. Terus abah bilang, tapi ada syaratnya, kamu berbuka puasa itu pakai cabai rawit. Terus kamu harus menyediakan satu ruangan, gak boleh keganggu sama siapapun selama melakukan ritual tersebut. Gak boleh ada penerangan, harus gelap gitu Mang di kamar itu kan. Oke lah kalau kayak gitu aja mah, kata suami saya, sanggup. Ya udahlah, kata saya. Saya ngomong di situ ke suami sama ke abah, Neng mah gak ikut-ikutan gitu kan, terserahlah, sok aja gitu.
pulanglah kita. Pada hari weton suami saya itu, suami langsung melakukan tirakat ya Mang. Ada topi, pakai ah. Bagus, malah mencekam. Wih, keren Di hari pertama tirakat itu ya seperti biasa gitu, buka pakai cabai rawit. Ayo lupa tadi si abahnya bilang kan pakai cabai rawit Mang, sesuai weton gitu. Kalau pas misalkan hari Rabu pertama 1 kali, yang Rabu kedua 2, begitu seterusnya. Terus pada saat memakan cabai rawit tersebut, nggak boleh dibilang cabai rawitnya Mang. Saya buka dengan sebuah mustika katanya gitu. Penasaran kan ya, di hari pertama suami tirakat itu saya nanya pas udah buka, itu kamu perut kosong makan cabai rawit nggak pedas emang? Terus suami bilang, lah manis katanya gitu, kok bisa? Ya itu kata abah, yang penting gak dibilang cabai rawitnya aja, diniatinya buka sama mustika gitu, kayak makan buah aja gitu, manis gitu. Nah di hari kedua kayak gitu, di hari berikutnya sampai pada hari terakhir itu kan suami tirakat di kamar yang terpisah ya, saya di kamar saya dengan pintu tertutup. Tiba-tiba mendekati suami buka puasa itu ada yang gedor pintu. Kalau misalkan orang gitu gedor pintu kan kayak sambil panggil nama gitu ya, ini cuma ngegedor sekali udah. Tapi kan saya penasaran Mang, takutnya siapa gitu, tamu atau apa. Pas saya mau keluar buka pintu depan, baru juga saya buka pintu kamar, saya kaget di situ. Di situ saya badan langsung ambruk, gemeteran, saya takut. Di situ pertama kali saya seumur hidup ngelihat 3 sosok makhluk Mang. Yang pertama itu sosoknya cantik cuman pakai pakaiannya tuh kayak kemben gitu, kayak ada yang ini aksesoris kerajaan kayak gitulah, cantik banget, cuman bawahnya ular Mang. Nah sosok yang kedua itu di belakangnya wanita cantik itu perempuan tua pakai kebaya, rambutnya disanggul, itu serem mukanya Mang. Terus yang di sosok ketiga itu ada sosok bayangan hitam, cuman setinggi manusia gitu. Cuman kan karena pertama kali saya ngelihat itu ya kaget Mang, saya itu udah nggak bisa apa-apa, itu mau ngomong saya nggak bisa, kayak kekunci aja mulut, mau lari saya badan lemes sampai jatuh kan. Udah di situ saya di hati tuh berharap, duh cepetan deh gitu keluar suami gitu kan ya. Iya cepet keluar, saya takut. Nah bener aja dari situ, karena udah selesai puasanya suami keluar nyamperin, langsung kaget lah lihat keadaan saya kayak gitu. "Ma kenapa?" Istighfar sambil diusap-usap gitu, saya ditenangin. Cerita lah saya kejadian yang barusan saya lihat. Apa coba Mang? Suami saya cuma senyum. Dia senyum kayak puas gitu. Berarti kita berhasil katanya. Maksudnya saya tanya kayak gitu kan, berhasil apa? Ya berarti itu portal gaib untuk kita menarik uang udah terbuka. Terus si yang punya uang gaibnya sudah memberikan izin gitu kan, dengan menampakkan dirinya gitu kan. Ya terus kenapa ke saya? Di situ saya udah mulai, saya nggak mau ikut-ikutan, saya takut gitu kan ya. Ya udah cina, udah nggak apa-apa, nggak akan ngeganggu kata suami saya gitu. Besoknya karena telah selesai tirakatnya, besoknya suami bilang lah ke abah, menceritakan apa yang terjadi. Di situ kan saya posisi nggak ikut Mang. Tiba-tiba suami pulang lagi, lah kok cepat kata saya gitu kan ya. Terus suami bilang ini, oh kamu harus ikut ke rumah abah, ini ada sangkut pautnya sama ritual yang mau kita lakukan kata suami gitu.
Ya kepaksalah saya ikut. Penasaran juga kan kenapa saya harus ke sana. Di situ si abahnya menjelaskan, "Neng, berhubung kamu yang didatengin sama sosok makhluk tersebut, katanya itu makhluk yang dibeli sama suami kamu. Dia lebih tertarik sama kamu," katanya gitu. "Kayaknya kalau kamu yang melakukan, proses ini akan lebih cepat." Di situ saya kesel, ada Mang tapi mau nolak gimana gitu kan, suami udah terlanjur sejauh itu melakukan tirakat, kalau saya nolak pasti marah. Ketambah emang orang-orang yang nagih hutang itu udah benar-benar mendesak gitu Mang. Ya udahlah, oke lah kata saya gitu, terpaksa saya mengikuti anjuran abah tersebut. Langsung saya tanya, "Terus ini gimana ritualnya bah? Saya harus melakukan apa?" gitu. Iya, jadi sama abah Neng dikasih wirid. Ini harus dibacakan pada saat melakukan ritual. Ritualnya itu dilakukan pada malam Jumat, setiap malam Jumat katanya. Tapi Neng harus beli sajen. Maksudnya sajennya apa aja bah? Saya tanya gitu kan. Terus abahnya ngasih tahu, ya kamu harus nyediain sajen komplit. Itu loh Mang, yang ada telur ayam kampung, yang pakai kelapa, yang kayak gitu. Terus bunga 7 rupa, bunga tabur yang buat mandi gitu, sama bunga yang ada tangkainya. Itu harus dalam jumlah 7 katanya. Jadi 7 lah gitu. Terus air 7 rupa, ada dupa juga. Terus kamu harus sediain nampan. Di hadapan kamu itu sediain nampan, di atasnya pakai daun sirih sesuai jumlah weton kalian berdua katanya gitu. Itu aja bah kata saya. Iya katanya gitu. Oke lah kalau kayak gitu mah, tapi sekarang mah lagi nggak punya uang. Ya nggak mau tahu gimana caranya, katanya kamu harus secepatnya kalau pengen cepat-cepat berhasil, kata si abahnya kayak gitu. Di situ Mang saya mulai cari pinjaman buat beli sajen-sajenan kayak gitunya kan. Pada malam Jumat pertama saya melakukan ritual, itu kan masih di kamar yang sama, di kamar yang gelap gitu ya. Sebelum melakukan ritualnya itu setengah 12 itu saya dimandiin pakai bunga 7 rupa sama suami. Yang udah dikasih air, dicampurin air dari abah. Jadi udah didoain tuh airnya. Saya dimandiin. Setelah selesai saya mandi bunga 7 rupa, itu saya dikurung di dalam kamar Mang. Dikurung, terus saya bacain lah tuh wirid dari abah tersebut. Waktunya itu dari jam 12 sampai adzan pertama subuh. Dengan keadaan itu dupa harus terus nyala katanya. Di situ saya ngewirid di hari malam Jumat pertama. Itu cuman yang saya rasain itu kayak ada angin kenceng gitu, dingin banget, bikin merinding lah badan. Tapi di situ saya mikir sampai selesai saya ngewirid, ternyata kata saya tidak semenyeramkan yang saya bayangkan. Oke lah, minggu berikutnya saya lanjut gitu kan Mang, saya mau lanjut cari pinjaman lagi, beli lagi sajen, melakukan ritual itu seperti biasanya, mandi dulu kayak gitu. Tapi pada saat malam Jumat kedua Mang, di situ mulai ada kejadian aneh. Suasana di ruangan itu bener-bener dingin banget, tapi tangan saya panas. Anehnya itu posisi saya kan merem, jadi seolah-olah mata batin saya tuh kebuka Mang. Di situ saya ngelihat ada segerombolan orang, terus nyamperin gitu kan, segerombolan orang tuh nyamperin. Tapi kok saya lihat makin dekat, kok saya hafal gitu wajahnya. Saya pernah lihat gitu kan. Tapi di mana, siapa? Di belakang sosok itu banyak yang ngedampingin Mang. Mungkin kayak dayang-dayang gitu, karena mereka semua pakai baju kayak dari kerajaan gitu, kayak dari keraton. Ketambah lagi mereka menaiki kereta kencana Mang. Tapi dari jauh itu si sosok perempuan yang saya hafal wajahnya membawa
nggak tahu apa mang, pokoknya itu putih bercahaya. Itu kan ruangan gelap tapi saya ngeliat itu cahayanya tuh luar biasa mang, terang banget. Makin deket lah, itu kan sosok ular yang waktu itu muncul di depan pintu kamar saya. Cuman di situ saya mulai terganggu kan wirid saya tuh. Saya mulai memfokuskan diri lagi, tapi makin dekat makin keliat gitu, bawahnya tuh biasa aja, nggak ular gitu kan. Jadi saya nggak terlalu takut di situ, cuman ya kaget ada gitu. Si sosok itu setelah mendekat dia cuman bilang kayak gini, saya kasih kamu ini ya katanya gitu. Terus dimasukin lah si yang cahaya putih itu, dimasukin ke mata saya. Badan saya tuh kayak ngerasa seperti ada kekuatan yang kayak ada sesuatu aja yang berbeda gitu kan. Sampai akhirnya wirid selesai, besoknya cerita lah ke Abah. Saya datang lagi sama suami ke Abah menceritakan itu, dan Abah itu kelihatannya seneng gitu. Ini mah Neng, kamu bentar lagi berhasil katanya, tuh kamu udah dikasih barang goib sama sosok tersebut katanya gitu kan. Terus ini maksudnya barang apa Bah? Ya itu mustika putih katanya, itu udah ditanamin di badan kamu. Tapi Neng mah takut Bah, udahan aja saya bilang gitu. Ya jangan, itu kan kamu tinggal sedikit lagi kamu itu dapetin uang yang kamu mau. Ya udahlah kata suami, ayo dilanjut aja. Malam Jumat yang ketiga Mang, itu mau masuk ke ruangan itu setelah dimandikan sama bunga 7 rupa, itu saya berat banget Mang. Udah capek, saya udah gak mau kayak gini, saya bilang gitu ya. Dalam hati mau bilang ke suami, saya gak berani. Ya akhirnya terpaksa lah saya melakukan ritual itu lagi gitu di malam Jumat yang ketiga. Semoga ini yang terakhir, saya pikir kayak gitu. Pada saat malam yang ketiga itu, pada saat saya ngewirid, muncul sosok itu Mang. Tinggi, gede banget. Itu sosoknya tuh pakai baju, kalau di Sunda mungkin bisa dibilang itu baju pangsi. Pakai ikat, cuman sosoknya itu wajahnya gak terlalu jelas. Di pinggir pundaknya itu ada burung hitam Mang. Badan saya tuh gemeteran, hawanya udah mulai gak enak. Tapi saya baca wirid itu. Gak lama dari situ sosok itu mukul dada saya Mang, sampai saya kepental. Itu jarak saya duduk kan di tengah-tengah ruangan, ke belakang tembok itu ada 1 meter lah kurang lebih gitu ya. Itu kepental keras banget Mang, sampai saya teriak gitu. Keras banget saya teriak. Suami ngedengar katanya, dari luar suami ngedengar, tapi suami mikirnya tuh yes, uangnya jatuh katanya. Sekarung kayaknya tuh soalnya keras banget. Padahal itu badan saya yang nabrak tembok gitu, saking kencangnya itu bum gitu. Si sosok itu ke dada sampai saya mental ke belakang. Nangis kan di situ saya Mang. Sakit iya, takut apalagi gitu kan. Cuman di situ saya fokus lagi lah untuk melanjutkan wirid. Saya maju lagi duduk di situ. Saya baca wirid lagi dalam keadaan saya nangis. Takut di situ saya kan. Hilang tuh sosok tersebut. Tapi samar-samar saya mendengar ada perdebatan Mang, antara sosok wanita sama sosok laki-laki. Tapi cuman kedengar aja suaranya. Yang sekilas yang saya dengar itu, si sosok laki-laki awalnya nanya pakai bahasa Sunda gitu kan Mang ya, maneh rek naon di dieu cenah gitu. Terus si sosok yang perempuannya jawab, budak ieu minta tulung ka urang hayang duit. Udah dari situ saya nggak dengar lagi, tapi masih kedengar cekcok gitu, cuman nggak jelas apa yang mereka bicarakan, sampai akhirnya hilang sendiri suara itu Mang. Beres ngewirid, saya buka mata. Di situ saya kaget banget Mang. Baru pertama kali saya ngeliat di nampan yang saya simpen itu, di atasnya kan pakai daun sirih Mang, tiba-tiba berubah jadi uang.
penuh sepenuh-penuhnya nampan tersebut. Uangnya banyak, bertumpuk-tumpuk. Saya kaget kan, langsung dalam keadaan saya duduk gitu, saya langsung gini, saya langsung ambil tuh, saya langsung pegang. Beneran uang, Mang. Lembaran kertas gitu, 100 ribuan semuanya. Cuman pas saya mau ambil, saya kan ambilnya gini. Saya ambil pas mau saya bawa gitu ke suami saya gitu kan ya. Tiba-tiba uang itu hilang lagi, Mang. Gemeteran tuh saya, kok bisa hilang lagi, tapi bener kok tadi saya pegang gitu kan uangnya. Saya lari ke suami saya cerita. Siangnya ke rumah Abah lagi, saya cerita kan tuh sama Abah. Terus Abah bilang, emang kamu ngambilnya kayak gimana gitu kan. Abah langsung nanya kayak gitu. Ya saya ngambil gini, Bah. Saya ngambil dari atas gitu kan. Ya salah katanya. Harusnya emang gimana, Bah? Harusnya itu kamu ngambil gini posisinya, ditarik ke pinggir. Kalau kamu ngambil dari atas, itu kamu tahu seolah-olah ada lingkaran goib, Bang. Jadi si uang goibnya itu kayak masuk lagi ke dalam gitu. Menurut penuturan Abahnya seperti itu. Tapi kan Abah nggak ngasih tahu, kata saya. Iya, Abah lupa. Terus saya setelah pembicaraan itu saya ceritakan kejadian di malam terakhir tersebut. Terus Abah yang diem, merem matanya, kayak lagi komunikasi gitu kan emang. Tiba-tiba pas buka mata kelihatan marah Abah. Udah, kalian gagal katanya gitu. Dekat saya sama suami kaget, kita pandang-pandangan. Suami kelihatan banget kecewa. Terus karena saya yang melakukan ritualnya, jadi saya penasaran kan, saya nanya, kok bisa, Bah? Terus ini gimana kalau udah gagal gini, kata saya. Ya udah, mau gimana lagi, udah gagal katanya gitu kan. Terus suami yang mencoba bernegosiasi lah sama si Abahnya, bisa nggak, Bah, kalau dilanjut aja katanya gitu, barangkali yang sekarang berhasil gitu. Nggak akan bisa, kata Abah. Kenapa gitu? Ya karena ada satu sosok leluhurnya istri kamu yang tidak menyetujui keturunannya itu, ya kamu katanya melakukan ritual ini. Diem dong saya sama suami kan. Terus gimana, Bah? Ketambah istri kamu, sambil nunjuk Abahnya saya, dia melakukan ritual ini tidak sepenuh hati, dia nggak yakin katanya gitu. Itu yang bikin kalian gagal, kata si Abah itu. Gemeteran dong di situ saya ngelihat suami saya itu kayak nahan marah, Mang. Dia kecewa karena kan udah berharap banget gitu ya. Kita dapat uang, bayar hutang gitu kan, kita bisa mulai usaha lagi, tapi gagal. Pulanglah ke rumah kita. Di situ saya berantem sama suami, Mang. Suami yang seolah-olah menyalahkan awalnya. Terus saya bilang, ya udah, mau gimana lagi? Sebenarnya ini dari awal saya udah nggak setuju, saya bilang kayak gitu. Saya itu udah ngomong, ini salah, kata saya gitu kan. Ya tapi mau gimana lagi, nggak ada cara lain, katanya, kata suami saya. Kamu lihat itu orang-orang pada nagih ke rumah. Kita hidup udah nggak tenang. Ya terus mau gimana, saya bilang. Ini bukan mau saya juga kan, gagal gitu. Beberapa hari itu saya sama suami mulai goyah tuh, Mang. Mulai sering cekcok lah. Karena udah gak tahan, saya bilang gini, kalau kamu terus mau menyalahkan saya, udah kita pisah aja, saya bilang kayak gitu. Tapi di situ suami mulai menyadari, minta maaf gitu ya. Kita obrolin lagi sampai akhirnya kita membuat keputusan, ya udah, ini masalah ini gak usah dibahas lagi. Iya benar kata kamu, kita ini salah. Kita cari jalan lain aja, katanya, yang jalan yang normal lah, yang benar, katanya gitu. Asal jangan pisah. Oke lah. Di situ kita udah nggak mulai udah tidak membahas tentang ritual itu lagi, Mang. Saya pikir itu udah selesai. Ternyata setelah kita tutup masalah itu, teror
mistis, teror goib itu semakin tambah banyak, Mang. Dari situ saya mulai sering kesurupan. Bahkan anak-anak saya di rumah diteror juga, Mang. Sering ngelihat sosok ular. Anak-anak misalkan lagi main gitu, tiba-tiba, "Mama, itu ada ular," katanya gitu. Saya lari kan nyamperin anak-anak saya, mana bener, Mang, ada ular. Saya pikir kan ular beneran gitu ya, ular gitu. Saya ambil alat gitu, manggil saudara yang ada atau sama tetangga gitu, karena kan sering, jadi manggil siapa aja gitu kan, saya juga takut gitu sama ular. Pas mau dipukul, mau diambil tuh ularnya, tiba-tiba hilang, Mang. Bahkan dari semenjak kejadian tersebut, setiap malam tuh saya sering mimpi. Saya mimpi tuh setiap malam, saya mimpi tidur dikelonin sama ular besar banget, Mang. Jadi saya tidur gini tuh kayak di pangkuan ular. Jadi pas bangun itu saya kaget, ngos-ngosan kan karena kaget, capek gitu, kayak pas bangun tuh badan lemes. Dan setiap bangun itu saya lihat jam selalu di jam yang sama, jam 1:30 malam, tiap hari kayak gitu. Bahkan pernah pada suatu malam, suami saya tuh kan mulai jualan lagi ke pasar, ngirim-ngirim lagi barang. Pada saat jam-jam yang seharusnya suami belum pulang, tiba-tiba dia ngetok pintu, Mang. Itu saya di kamar belum tidur lagi, karena kan udah mimpi itu tuh suka susah tidur lagi gitu ya, Mang ya. Saya tuh pas udah kebangun setelah mimpi itu main handphone lah di kasur gitu. Tiba-tiba ada yang ketok pintu, saya buka. Lah udah pulang, tuh main cepat, lagi rame gitu. Gak jawab suami saya, Mang. Diem aja. Cuman dari situ kita ya udahlah, kata saya pikir capek mungkin gitu kan. Masuk ke kamar, kita tidur, terus suami meluk dari belakang. Cuman pas saya pegang gini, tangannya dingin banget, Mang. Saya mikirnya tuh mungkin habis dari luar gitu kan, udara dingin gitu, nggak mikir aneh-aneh. Saya nyoba tidur lagi, nggak lama dari situ ada yang ngetok pintu lagi, Mang. Tapi ini beda, ngetok pintunya tuh sambil manggil, "Mah, buka kuncinya." Tok tok tok, "Mah, buka kuncinya." Karena saya lama ngebuka, saya kan lagi nge-lag dulu tuh, Mang. Tapi kok itu kayak suara suami saya gitu. Nah, ini yang lagi meluk siapa gitu kan? Pas saya ngelihat ke belakang, ngelirik suami saya, tiba-tiba sosok itu nggak ada, Mang, menghilang. Saya lari lah keluar, saya nyoba ngeyakinin buka pintu. Lah kok ada di luar lagi, saya bilang gitu. Pokoknya tadi udah pulang. "Ngomong apa sih kamu, ini baru pulang juga," kata suami saya tuh. "Udah sana capek, ngantuk." Kunci lagi pintu, saya masuk lagi ke kamar, tidur tuh suami. Di situ saya makin nggak enak, Mang, kok yang tadi siapa gitu. Ya udahlah, karena suami juga takut emosi juga, saya udah tidak memperpanjang masalah itu. Besoknya ada lagi kejadian, saya kesurupan. Nah, setiap saya kesurupan itu saya nggak inget, Mang, kejadiannya kayak gimana karena posisi saya kesurupan. Cuman pas saya sadar itu, ngelihat udah banyak orang, udah ada ustad, ada suami saya suka nanya, "Ada apa ini kok badan saya lemes? Saya kenapa?" gitu kan. "Ya kamu itu udah kerasukan," kata suami. Diceritain lah tuh sama suami. "Emang kerasukan gimana maksudnya?" "Iya tuh sana sosok, nggak tahu sosok apa itu masuk ke badan kamu." Terus bilang kayak gini, Mang, "Budak ieu mah rek dibawa ku aing. Anak ini mau dibawa sama saya," gitu kata si sosok tersebut. Dan kejadian kesurupannya itu berulang, Mang. Gak cuma satu kali. Jadi sampai yang si ustadznya ini kalau disusul, "Kenapa lagi sih Neng panik?" katanya gitu. Sampai karena ya berhari-hari kayak gitu terus. Cuman saya emang benar-benar gak ingat, Mang. Nah, setelah kejadian kesurupan itu, badan saya kan mulai keganggu tuh, saya sakit-sakitan. Sampai
sempat muntah darah, BAB juga darah gitu kan. Dibawalah sama suami ke rumah sakit. Itu beberapa kali dibawa ke rumah sakit, ke IGD, disuruh pulang lagi. Terus sampai akhirnya di malam keberapa ya, itu pokoknya bolak-balik ke IGD. Pas ke IGD yang terakhir itu suami emosi gitu kan, ini kenapa sih nggak dicek yang benar gitu, ini istri saya sakit loh, lihat badannya aja sampai kayak gini. Dicek lah itu keseluruhan, dari cek darah, di ronsen, di USG, dan emang dokternya bilang istri Anda nggak apa-apa pak. Udahlah, dari situ suami ya udahlah ya pulang aja, saya bilang gitu kan, nggak usah diiniin lah, nggak usah emosi, saya bilang pulang ke rumah. Dari situ ada kejadian lagi kan, lagi ngumpul Mang, satu keluarga tuh lagi makan-makan. Saya tuh nggak sadar Mang, cuman pada saat kejadian saya nggak sadar itu, saya tuh ngerasa kalau saya keluar dari tubuh saya gitu. Jadi saya ngelihat badan saya sendiri. Itu saya kenapa kok ini lagi mimpi gitu perasaan saya pada saat itu. Saya lagi mimpi gitu kok, saya ngelihat badan saya tergeletak gitu di lantai. Terus orang-orang lagi mencoba membangunkan saya Mang. Gak lama dari situ ada sosok putih melambaikan tangannya, seolah mengajak saya gitu kan, ikutlah saya, ngikutin tuh si sosok putih tersebut. Itu kejadiannya yang saya rasa itu cepet Mang, cepet banget ya, sebentar lah gitu. Saya ngikutin sosok tersebut sampai nemuin suatu pintu. Pas saya mau keluar pintu tersebut, seolah badan saya ada yang narik lagi Mang, ada yang manggil nama saya. Terus saya ngedengar juga kok ada yang baca surat Yasin. Di situ saya yang ketarik, nggak bisa ngelawan. Tiba-tiba ya saya bangun. Tiba-tiba saya bangun kayak orang habis mimpi jatuh Mang, kaget gitu kan, pug gitu. Pas saya bangun ngelihat orang-orang masih ada Mang, nungguin saya. Yang pertama kali tanya itu kakak ipar di situ, karena kan kebetulan pada saat malam itu lagi ada acara keluarga, kita lagi makan-makan. Terus si kakak ipar itu nanya, Pan, semalam kenapa? Coba diinget-inget lagi, katanya mimpi nggak? Karena kebetulan tuh ya kakak ipar itu sedikit paham sama hal-hal yang mistis seperti itu. Saya nyoba nginget, saya ceritakan lah yang saya rasakan pada saat malam kejadian itu. Terus saya bilang emang kejadiannya cepet banget. Terus kakak ipar bilang kayak gini, cepet apanya itu, kamu sadar tahu nggak 5 jam, nggak sadarnya 5 jam katanya gitu. 5 jam saya bilang, tapi itu saya ngerasanya cepet banget. Terus kakak ipar tuh bilang kayak gini, itu kalau kamu nggak bangun, mungkin hari ini kita lagi nguburin kamu. Tambah bingung kan saya Mang. Bentar-bentar coba diceritain lagi gimana sih ini awalnya, saya tanya kayak gitu. Terus si kakak ipar itu menceritakan sama suami gitu ya, ada nyeritain, ya kamu itu nggak sadar, dari semenjak kamu pingsan itu dipindahkan ke kasur, dari kaki sampai leher itu udah kaku, udah dingin Mang. Kuku-kuku tuh udah menghitam, mulut udah dalam keadaan menganga, hitam, si mulut tuh hitam, terus mata ngeliat ke atas. Coba dimasukin air aja tuh air keluar lagi Mang. Masih ada napas? Di situ masih ada napas, cuman yang terakhir itu kedengar suara kayak ngorok gitu Mang, kayak ayam disembelih gitulah. Kedengar suara itu katanya. Dari situ udah nggak ada. Cuman karena kejadiannya ya kayak gitu kan ya, ketambah kejadian kemarin yang saya sering kesurupan, sering mengalami hal-hal aneh gitu kan. Di situ kakak ipar yang mencoba mengobati lah gitu. Terus kakak ipar bilang kayak gini, udah ditunggu dulu aja, kalau dalam waktu 5 jam gak bangun lagi, ya udah mau gimana lagi, ikhlasin. Tapi ya ayo cina dibantu aja katanya. Yang lain tuh disuruh baca surat Yasin Mang. Dan benar ternyata
Setelah 5 jam tuh saya sadar lagi. Di situ alhamdulillah katanya pada yang tadinya kaget gitu kan, udah disediain kain jarik buat nutup di situ. Terus ya segala macam lah gitu. Kayak udah mau mempersiapkan pemakaman saya. Di situ yang pada bersyukur lagi, ternyata benar Pani bangun lagi. Di beberapa hari itu saya ngobrol lagi kan sama suami. Ya ini sebenarnya kita ini kenapa gitu. Saya ini kenapa, sebenarnya ada apa. Berobat gak ada hasilnya. Katanya saya sehat-sehat aja tapi badan saya kok makin sini makin gak enak gitu kan saya bilang. Terus suami dari situ mencoba untuk mencari pengobatan alternatif lain. Ya udah sana nanti ayah coba deh cari cara kita ruqyah. Nyari ustadz yang benar-benar bisa meruqyah kamu katanya gitu. Ngobrol kan sama si Pak Ustadz yang suka ngobatin pas saya kesurupan. Terus ustadznya tuh menyarankan ya udah dibawa aja ke pesantren, katanya di sana nanti dibantu sama teman-teman katanya gitu. Diajaklah saya ke pesantren pada saat itu. Nah di sana tuh saya diruqyah, terus suami disuruh ngambil air ke dalam baskom. Nah di dalam baskom itu kan benar-benar yang air putih gitu, nggak ada apa-apanya. Tapi tiba-tiba di situ saya kesurupan. Terus ditanyakan sama ustadz yang ininya, kamu siapa ngeganggu terus anak ini, kata si ustadznya tuh. Terus si sosok itu, saya lapar, saya mau minta makan, kata si sosok yang ada di dalam badan saya tuh. Terus si sosok itu bilang katanya, saya nggak mau apa-apa, saya cuma minta satu, saya pengen telur mateng. Suami kan langsung nanya ke Pak Ustadznya, karena panik kan, itu gimana Pak Ustadz, saya harus beli telur mateng katanya gitu. Udah diam kamu, ini sana telur mateng itu kalau di ini kan kayak simbol, itu sana dia minta wanita hamil katanya, yang udah hamil besar. Terus coba dikeluarkanlah sosok tersebut sama ustadznya. Di situ saya kan nggak ingat apa-apa Mang saya juga diceritain sama suami. Dikeluarin lah si sosok tersebut sampai akhirnya saya nggak sadar tuh kan, dilanjut ruqyah. Dari air baskom yang tadi suami bawa, air putih itu muncul kayak kumbang kecil tapi emas Mang. Itu tiba-tiba muncul sendiri dari dalam air, kan asalnya itu air nggak ada apa-apanya, muncul sendiri. Di situ saya mulai sadar, saya ngelihat itu apa. Udah diam, jangan dilihat katanya gitu. Udah keluarin aja kata ustadznya, awas jangan dibunuh katanya, udah biarin aja. Nah dari situ saya disarankan untuk coba deh Neng katanya, mumpung masih di sini yuk cenah sholat tobat. Sebenarnya saya ini kenapa Pak Ustadz, saya bilang gitu kan. Di situ Pak Ustadznya menjelaskan yang memang benar katanya, kamu itu sebenarnya dapat kiriman karena berhubung kamu ada portal gaib yang sudah terbuka dari diri saya gitu, jadi gampang kan yang kayak gitu masuknya. Terus si ustadznya tuh yang menyarankan seperti itu, tapi di situ saya saya masih penasaran, masa iya sih, karena dalam hati saya itu saya yakin ini ada sangkut pautnya sama ritual yang saya lakukan Mang. Terus ustadznya bilang kan, iya sebenarnya ada satu lagi, cuman saya nggak enak ngomongnya katanya gitu. Saya sama suami tatap-tatapan kayak kontak gitu Mang, kita saling tahu tapi nggak ngomong gitu. Cuman si ustadznya bilang kayak gini, sebenarnya kalian udah ngapain, kalian sudah melakukan apa. Belum saya ceritakan, pas suami mau jawab kata ustadznya, udah nggak usah diceritain, saya udah tahu. Makanya katanya lain kali udah jangan tergiur sama hal-hal yang kayak gitu. Ini efeknya, istri kamu, nyawanya. Di situ yang benar-benar kita tuh dari mulai pengobatan itu, alhamdulillah Mang, kehidupan saya sehari-hari udah mulai normal lagi. Saya udah nggak pernah kesurupan lagi. Dari situ udah nggak ada gangguan lagi. Cuman satu Mang,
kita pindah dari rumah itu karena saya trauma kan. Saya pindah tempat lah, saya pindah dari rumah tersebut. Ya udah, teror-teror itu udah nggak ada lagi Bang. Jadi yang teror pesaing usaha itu nggak ada? Udah nggak terlalu ini sih, udah nggak terlalu mengganggu gitu Bang. Usahanya masih terus Alhamdulillah berlanjut lagi, rame? normal lagi Bang. Jadi udah nggak ada gangguan sama Iya. sekali ya? Iya. Berapa lama tuh gangguan dari awal sampai dengan sembuh? Itu berapa lama? Dari awal 2023 sampai akhir 2024. Jadi lumayan lama Bang. Hampir 2 tahun ya? Iya. Oke. Jadi ini gara-gara usaha turun dikerjain orang, akhirnya terjerumus ke Iya, ritual tadinya, tadi ya? mm-mm. Bahaya juga, jadi ada 2 kasus nih. Iya. Ada pesan nggak untuk penonton Malam Mencekam kira-kira yang punya kasus yang sama? Ya pesannya buat teman-teman semua, jangan tergiur lah sama kekayaan instan. Belum tentu itu menjadi solusi dari masalah tersebut gitu kan. Kalau berhasil, tetap kan harus ada harga yang dibayar mahal. Pasti ada ya? Iya. Nah, kalau kasusnya sama kayak saya kan udah mah nggak berhasil. Tapi kesialannya itu terornya berlanjut. Kira-kira kalau ini berhasil mau seperti apa? Maksudnya tadi ritualnya berhasil, uangnya mau dipakai apa itu? Dibayar pakai bayar hutang Bang, sama buat buka usaha lagi kan gitu. Cuman yang nggak tahu kenapa dari awal emang saya udah ini sih Bang, udah nggak yakin aja gitu. Soalnya kan memang kayaknya nggak ini aja gitu, ya salah. Kira-kira menurut Tefani, uang goib ini siapa itu yang ngasih? Nyiblorong. Nyiblorong. Iya. Ada nggak sih uang goib itu sebenarnya? Kalau menurut Teteh, Ada. bisa berhasil itu? Ya tergantung. Apa cuma halusinasi aja? Ada sih Bang, soalnya kan emang beberapa kasus ada orang yang berhasil melakukan Ada itu. yang berhasil ya? Iya. Oke. Nah sobat, saran dari Mang Ai dan tim, jangan dicobalah ya Iya. cara ini. Tetap tadi bakal ada, walaupun berhasil ada tumbal gitu Iya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholta Ibrahim al Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sobat Malam Mencekam yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini, bulan penuh pengampunan, bulan penuh maghfirah, bulan dibukanya pintu-pintu langit, pintu-pintu surga, ditutupnya rapat-rapat pintu-pintu neraka. Tadi kita sama-sama dengarkan dan saksikan satu kisah seorang pedagang yang terjadi persaingan. Tentu saja persaingan sehat diperbolehkan dalam Islam, asalkan persaingan itu mengandung fastabiqul khairat, karena bermuamalah merupakan ibadah. Muamalah itu, perdagangan itu sesuatu yang diharuskan, yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 90% rezeki lewat yang namanya muamalah. Ketika persaingan terjadi dengan persaingan tidak sehat, tentu saja itu yang dilarang. Ya, seperti dalam surat Fussilat ayat 34 dikatakan, tolaklah kejahatan dengan kebaikan, maka seolah-olah orang yang bermusuhan menjadi teman yang setia. Dan seorang ulama, Imam Hasan Al-Banna, pernah mengatakan, bersikaplah kita seperti pohon mangga. Ketika kita dilempari batu, kemudian mangga memberikan kepada kita berupa buah. Itu yang harus dilakukan sebagai orang umat Islam. Dalam kisah di atas tadi, Teh Pani menceritakan kepada kita bagaimana beliau ketika terjadi persaingan.
Iri adalah orang yang tidak suka melihat orang lain berhasil. Sedangkan dengki ialah orang yang tidak suka melihat orang lain berhasil dan dia berusaha menghancurkannya. Itu sifat yang dilarang dalam agama Islam. Di dalam bulan puasa, bulan Ramadan ini, tentu saja kita bukan hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan sikap, menjauhkan iri, dengki, dan segala macam persoalan yang menyangkut soal persaingan. Di bulan Ramadan yang indah ini, yuk sama-sama kita jauhkan sifat iri dan dengki dalam diri kita. Dan mudah-mudahan Ramadan kita bermakna. Saya Ustadz Muhammad Siddiq dari Korup Mubalig As-Sofah menyampaikan selamat berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.